Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sofyan Marwansyah, SEMM, selaku dosen riset operasional dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Askania Putri. Yang kedua ada Fadila Fitriani. Yang ketiga ada Fitri Rahmawati. Yang keempat ada Putri Sasti. Yang kelima ada Igusti Komang. Yang keenam ada Raihan Fahrian. Next. Selanjutnya adalah definisi simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Sejarah simplex. Metode penyelesaian program linear dengan metode simplex pertama kali dikemukakan oleh Georgi Danzig pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Proses perhitungan metode ini dalam melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Selanjutnya, berbagai alat dan metode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah program linear, bahkan sampai pada masalah riset operasi hingga tahun 1950-an seperti program dinamika, teori antrian, dan persediaan. Selanjutnya dibacakan oleh Sasti. Istilah metode simplex. Yang pertama ada iterasi, yaitu tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga ada variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat ada solusi atau nilai kanan atau NK, nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima ada variabel slack, yaitu variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan. Yang keenam ialah variabel surplus, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada variabel buatan, adalah variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih besar atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang kedelapan ada kolom pivot, yaitu kolom kerja, adalah kolom yang membuat variabel masuk. Yang kesembilan ada baris pivot atau baris kerja, adalah salah satu baris di antara variabel baris yang membuat variabel keluar. Yang 10 ada elemen pivot atau elemen kerja, adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Yang ke-11 ada variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Dan yang terakhir ada variabel keluar, adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Untuk soalnya, memaksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 3x2 dalam ribuan. Yang memenuhi kendala yaitu 1, 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 30. Yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 60. Yang ketiga, 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 72. Kemudian
Fungsi tujuan dan fungsi kendalanya diubah ke bentuk standar simplex. Lalu membuat tabel simplex awal dengan memasukkan angka di atas ke dalam tabel dimulai dari Z. Di kolom Z kita masukkan 1 karena hanya variabel. X1-nya min 3, X2-nya min 3. Karena di Z tidak ada S1, S2, dan S3-nya, maka kita masukkan angka 0. Kemudian di kolom S1 tidak ada Z-nya, maka 0. Kemudian X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, RHS-nya 30. Kemudian di S2 tidak ada Z, maka 0. X1-nya 2, X2-nya 3, S1-nya tidak ada, maka 0. S2-nya 1, S3-nya 0, RHS-nya 60. S3 tidak ada Z, maka 0. X1-nya 4, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya tidak ada 0, S3-nya 1, RHS-nya 72. Kemudian, untuk menentukan kolom kunci dan baris kuncinya sebagai dasar iterasi, untuk menentukan kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil dan negatif. Di sini di kolom Z ada 2 yang negatif, yaitu di kolom X1 min 3 dan X2-nya min 3. Kita ambil dari salah satu kolomnya, yaitu di kolom X1-nya. Kemudian, kita menentukan baris kuncinya. Baris kuncinya ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukan nilai indeks terkecil yaitu RHS dibagi kolom kunci. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 72 dibagi 4 sama dengan 18. Untuk menentukan nilai elemen selnya, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 2, ditentukan oleh kolom kunci dan baris kunci. Next. Kunci baru X1. Cara mencari kunci baru yaitu kolom kunci dibagi elemen kunci. Kolom kunci yaitu 2, min 1, 1, 0, 0, 30. Elemen kunci yaitu 2. Hasilnya ialah 1, setengah, setengah, 0, 0, 15. Untuk mencari Z baru, rumusnya yaitu baris kunci dikurang elemen kunci dikali kunci baru. Baris kuncinya yaitu min 3, 0, 0, 0, 0, dikurang elemen kunci yaitu min 3 dikali kunci baru yaitu 1 min setengah setengah 0, 0, 15. Hasilnya yaitu 0 min 3 per 2 min 3 per 2 0, 0, 45. Untuk mencari baris S2 baru, rumusnya yaitu baris kunci dikurang elemen kunci dikali kunci baru. Baris kuncinya yaitu 2, 3, 0, 1, 0, 60 dikurang elemen kuncinya yaitu 2 dikali kunci baru yaitu 1 setengah setengah 0, 0, 15. Hasilnya yaitu 0, 2, min 1, 1, 0, 30. Untuk mencari baris S3 baru yaitu baris kunci dikurang elemen kunci dikali kunci baru. Baris kuncinya yaitu 4, 3, 0, 0, 1, 7, 2 dikurang elemen kunci yaitu 4 dikali kunci baru yaitu 1 min setengah, setengah, 0, 0, 15. Hasilnya 0, 1, min 2, 0, 1, 12. Next. Setelah perhitungan slide sebelumnya, maka hasil perhitungannya kita masukkan ke dalam tabel. Karena masih ada nilai negatif di kolom Z, maka kita melakukan iterasi mencari kolom kunci baru yang ditentukan dari nilai negatif terkecil. Karena ada 2 yang negatif, maka kita ambil dari salah satunya. Di sini kita pakai yang Z2 ya.
yaitu min 3/2. Lalu kita mencari baris kunci. Nyari baris kunci, RAS dibagi kolom kunci. 45 dibagi min 3/2 sama dengan 30. 15 dibagi setengah sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 12 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi baris kuncinya itu dari indeks terkecil atau rasio, yaitu 12. Lalu kita mencari elemen kunci. Elemen kuncinya itu adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 1. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Lalu, karena pada tabel sudah ditentukan kolom kuncinya, maka untuk mencari kunci baru, yaitu rumusnya itu ada kolom kunci dibagi elemen kunci. Kolom kuncinya itu di sini ada 0, 1, min 2, 0, 1, 12 dibagi dengan elemen kunci yaitu 1. Maka hasilnya adalah 0, 1, min 2, 0, 1, 12. Untuk mencari Z yang baru, rumusnya itu adalah baris kunci dikurang elemen kunci dikalikan dengan kunci baru. Baris kuncinya itu di sini ada 0, min 3/2, min 3/2, 0, 0, 45. Dikurangi dengan elemen kuncinya itu di sini ada min 3/2. Dikalikan dengan kunci baru 0, 1, min 2, 0, 1, 12. Maka hasilnya itu ada 0, 0, 3/2, 0, 0, 63. Untuk baris X1 barunya itu rumusnya masih sama, yaitu baris kunci dikurangi elemen kunci dikalikan dengan kunci baru. Baris kuncinya itu di sini ada 1, setengah, setengah, 0, 0, 15. Dikurangi dengan elemen kunci yaitu setengah dikalikan dengan 0, 1, min 2, 0, 1, 12. Maka hasilnya itu ada 1, 0, min setengah, 0, 0, 7. Untuk baris S2 barunya, baris kuncinya itu ada 0, 2, min 1, 1, 0, 30. Dikurangi dengan elemen kuncinya yaitu 2, dikalikan dengan kunci baru yaitu 0, 1, min 2, 0, 1, 12. Maka hasilnya itu ada 0, 0, min 3, 1, 2, dan 6. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Dari perhitungan slide sebelumnya, kemudian hasil dimasukkan ke dalam tabel. Z kita masukkan 1, 0, 0, 3/2, 0, 0, RAS sama dengan 63. X1-nya kita masukkan 0, 1, 0, min setengah, 0, 0, RAS-nya sama dengan A7. S2-nya kita masukkan 0, 0, 0, min 3, 1, 2, RAS-nya sama dengan 6. X2 kita masukkan 0, 0, 1, min 2, 0, 1, RAS sama dengan 12. Slide selanjutnya dibacakan oleh Aska. Ya, slide selanjutnya adalah hasil dari perhitungan tabel sebelumnya. Karena nilai Z pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Solusi yang diperoleh adalah X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan 12, dan nilai fungsi tujuannya adalah 63 dalam ribuan. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 63.000 dari tabel tersebut, nilai X3 dan X4 tidak ada. Next. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.